Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nika Nanda Putri. Saya dari kelas manajemen 3B1 dengan NIM 2120102093 ingin menjelaskan tentang VLOOKUP dan VLOOKUP pada sheet kelima dengan tema laporan penjualan barang PT Permata Puri pada bulan Oktober 2005. Nah, setelah itu saya akan mencari nama barang. Kita lihat di sini tabelnya ada dua tabel, tabel barang dan tabel diskon. Nah, untuk nama barang kita lihat nama barangnya berada di mana. Nama barang berada di tabel barang, maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. Mengapa menggunakan rumus VLOOKUP? Karena untuk data informasinya ini memanjang ke bawah. Jadi kita menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP juga disebut sebagai vertikal. Nah, setelah itu kita masukkan rumus VLOOKUP. Nah, lalu kita lihat untuk kode barangnya. Di sini ada COM, BIG, BID, BHC, dan seterusnya. Kita lihat COM BIG itu berada di kode barang di mana ternyata untuk COM BIG BID-nya berada di tengah-tengah kode barang. Maka kita menggunakan rumus MIT. Nah, setelah itu kita menggunakan rumus teks. Kita akan memasukkan teks kode barang. Setelah itu di rumus titik koma, lalu start number-nya itu urutan karakternya. Jadi kita menghitung karakternya dari sebelah kiri. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk stripnya itu juga kita hitung karena ini juga disebut sebagai karakter. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah karakternya ada 5. Nah, setelah itu di rumus itu titik koma, lalu yang plus itu jumlah karakternya. Jadi jumlah karakternya kita hitung ya, jumlah karakter kode barangnya tadi 1, 2, 3. Jadi jumlah karakternya ada 3. Lalu jangan lupa tutup kurungnya. Setelah itu kita rumusnya ini titik koma. Nah, kita disuruh tabel arraynya kita blok terlebih dahulu, lalu kita kunci. Mengapa dikunci menggunakan F4? Supaya tabel yang sudah diblok tidak berubah kemana-mana. Saya menggunakan secara manual ya, menggunakan dolar karena F4 saya tidak bisa digunakan, maka saya menggunakan secara manual seperti ini. Lalu jangan lupa titik komanya. Setelah itu call index number-nya. Jadi nama barangnya itu berada di kolom berapa? Kita hitung 1, 2. Jadi kolom nama barangnya itu pada kolom kedua. Nah, setelah itu titik koma kita menggunakan false karena kita untuk menemukan data yang persis sama. Nah, tutup kurung, kita klik enter. Nah, sudah. Setelah itu kita draft ke bawah. Ini. Lalu kita mencari jenis. Di sini kita lihat jenis itu berada di tabel barang atau tabel diskon. Ternyata untuk jenis itu berada di tabel diskon. Maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kenapa menggunakan rumus VLOOKUP? Karena di sini data informasinya itu memanjang ke samping. Jadi kita menggunakan VLOOKUP. VLOOKUP juga disebut juga dengan horizontal. Maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, setelah itu rumusnya lookup value. Nah, kita lihat pada kode tabel diskon di sini ABS, BKU,
dan KTR, kita lihat di kode barangnya ATS, BKU, KTR ya. Nah, ternyata kodenya berada di kiri kode barang. Jadi kita menggunakan rumus left. Karena left itu kiri, jadi kita menggunakan rumus left. Setelah itu kita memasukkan teks kode barangnya. Lalu jangan lupa titik komanya. Numbers-nya ini jumlah karakter kodenya tadi kita hitung 1, 2, 3. Jadi jumlah karakternya ada 3. Setelah itu jangan lupa tutup kurungnya. Lalu di rumusnya itu titik koma. Nah, setelah itu ini tabel array-nya kita blok terlebih dahulu seperti tadi. Kita kunci agar supaya tabel yang sudah diblok tidak berubah kemana-mana. Jadi kita kunci menggunakan secara manual karena tempat saya tidak bisa digunakan, jadi saya menggunakan secara manual. Setelah itu titik koma, pada rumus ini row index number. Nah, kita lihat jenis itu berada di baris keberapa? Kita hitung dari atas ya. 1, 2. Jadi round indeksnya itu barisnya pada baris kedua jenisnya ya. Lalu titik koma, kita menggunakan fast untuk menemukan data yang persis sama. Setelah itu tutup kurung, lalu enter. Nah, sudah. Setelah itu draft ke bawah seperti ini. Setelah itu harga barang juga sama rumusnya. Kita cari harga barang itu berada di tabel barang atau barang tabel, ada tabel diskon. Nah, lalu harga barang itu ternyata di tabel barang. Maka menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP itu mengapa menggunakan rumus VLOOKUP? Karena data informasinya itu memanjang ke bawah. Nah, maka kita menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP juga disebut vertikal. Nah, setelah itu kita masukkan rumus terlebih dahulu, rumus VLOOKUP. Setelah itu lookup value-nya, kita lihat kode barangnya. Kode barangnya di sini OM, BIG, BID. Ya, kita lihat BIG, BID. Salah satunya ada yang sama. Oh, ternyata rumus untuk kodenya itu berada di tengah-tengah kode barang. Maka kita menggunakan rumus mid karena mid itu tengah ya. Nah, setelah itu kita memasuk di rumus ini kita memasukkan teks. Jadi kita memasukkan ke teks kode barangnya ya. Setelah itu koma, start number-nya itu urutan karakternya. Kita hitung ya dari kiri. Untuk karakternya tadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 karena ini stepnya juga dihitung ya. Jadi ada 5 urutan ya. Lalu setelah itu titik koma, numbers-nya itu jumlah karakter. Nah, jumlah karakter kode tadi kita hitung 1, 2, 3. Jadi jumlah karakternya itu ada 3. Nah, lalu tutup kurung. Lalu ini titik koma, rumusnya. Lalu tabel array. Tabel array kita blok terlebih dahulu. Setelah itu kita kunci agar tabel yang sudah diblok tidak berubah kemana-mana. Saya menggunakan dolar untuk mengunci secara manual karena saya tidak bisa. Jadi saya menggunakan secara manual. Lalu titik koma. Lalu ini call index 6. Nah, kolom keberapa untuk harga barang? Kita hitung kolomnya 1, 2, 3. Jadi untuk harga barang berada di kolom ketiga. Nah, seperti ini. Lalu rumusnya ini titik koma.
Maaf tadi berhenti sendiri karena durasinya sudah 10 menit, maka saya akan melanjutkan. Setelah itu kita lihat di sini masukkan titik komanya. Nah, kita menggunakan rumus fast. Kenapa menggunakan rumus fast? Karena ya untuk menemukan data yang persis sama. Jadi tutup kurung. Lalu kita draft ke bawah seperti ini. Nah, kita lihat ketentuannya di sini. Jenis diskon dicari dengan lookup dan leave. Nah, untuk diskon dikalikan dengan harga barang. Nah, untuk rumus itu juga sama. Kita lihat untuk diskon itu berada di tabel barang atau di tabel diskon. Nah, kita lihat ternyata diskon itu berada di tabel diskon. Nah, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Mengapa menggunakan rumus VLOOKUP? Karena untuk informasi datanya itu menyamping ya. Nah, maka VLOOKUP juga disebut dengan horizontal karena memanjang ke samping, maka menggunakan rumus VLOOKUP. Kita harus masukkan. Nah, setelah itu lookup value-nya kita lihat di sini kodenya KTS, BKU, dan KTR. Nah, kita lihat di sini untuk kodenya ini berada di kode barang yang mana? Kita lihat BKU, KTR. Nah, itu ternyata berada di sebelah kiri. Nah, maka kita menggunakan rumus left karena left itu kiri. Nah, setelah itu kita lihat untuk rumusnya kita masukkan teks kode barangnya terlebih dahulu, lalu titik koma. Ini numbersnya jumlah karakter kode tadi ya, kita hitung jadi 1, 2, 3. Jadi jumlah karakternya ada 3. Lalu jangan lupa tutup kurungnya. Nah, setelah itu ini rumusnya titik koma. Nah, tabel array. Jadi kita blok tabel diskonnya seperti ini. Jangan lupa kita kunci. Terlebih dahulu saya menggunakan dolar, mengunci secara manual. Ini karena F4 saya tidak bisa. Mengapa kita kunci? Karena agar tabel yang sudah diblok itu tidak kemana-mana. Jadi seperti ini ya. Setelah itu kita lihat rumusnya di sini titik koma ya, titik koma. Kita disuruh mencari raw index number. Nah, kita disuruh mencari diskon itu berada di baris keberapa? Kita hitung 1, 2, 3. Maka diskon berada di baris ketiga. Nah, seperti ini. Lalu rumusnya titik koma, kita menggunakan rumus false seperti tadi ya. Karena untuk ini ya, false, untuk menemukan data yang persis sama. Nah, maaf, false. Nah, ini tutup kurungnya, kita enter. Mengapa ini hasilnya 0? Karena di sini dikalikan dengan harga barang. Maka kita kalikan menggunakan bintang. Untuk kali itu menggunakan bintang ya. Seperti ini dengan harga barang. Lalu kita klik enter. Maka didapatkan hasil seperti ini. Kita draft ke bawah seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat untuk total harga dicari dengan jumlah penjual dikali dengan harga barang. Jumlah penjual dikali harga barang. Maka kita masukkan rumus sama dengan jumlah barang dikali itu bintang dengan harga barang, X harga barang ya seperti ini. Lalu kita klik enter. Nah, maka didapatkan hasil berikut ini. Kita draft ke bawah seperti tadi. Nah, untuk mencari total pemasukan, kita baca di sini. Total pemasukan dicari dengan total harga dikurangi total diskon. Nah, total harga dikurangi total diskon. Rumusnya adalah sama dengan
klik teks total harga dikurangi klik teks diskon. Nah, seperti ini. Lalu klik enter seperti ini. Nah, kita draft ke bawah seperti ini. Nah, berikut cara VLOOKUP dan HLOOKUP dari saya. Jika ada salah kata dan sikap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.